Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi pada sesi kedua tutorial online dengan saya Lucy Octavia pada mata kuliah Karya Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan kode PDGK 4560 dengan topik pembelajaran tentang konsep dan etika penulisan karya ilmiah. Adapun definisi karya ilmiah menurut Dwi Loka dan Riana pada tahun 2005, karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seseorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman penelitian, dan pengetahuan orang sebelumnya. Kemudian menurut Broto Widjoyo, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Dan menurut Jones, karya ilmiah adalah karangan ilmiah yang digunakan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Sebuah karya dapat dianggap sebagai karya ilmiah jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, objektif, berarti mengungkapkan segala sesuatu seperti apa adanya. Yang kedua, aspek kenetralan. Ini mengacu kepada setiap pernyataan, pengungkapan, atau penilaian yang terbebas dari kepentingan tertentu. Yang ketiga, sistematis, berarti mengacu kepada pola penyajian yang bersifat baku. Yang keempat, kelogisan, mengacu pada pola penetralan yang digunakan penulis baik secara induktif atau deduktif. Dan yang terakhir, menyajikan fakta pada setiap pernyataan, uraian, atau kumpulan dalam karya ilmiah harus bersifat faktual berdasarkan fakta dan data. Elemen dan karakteristik karya ilmiah. Yang pertama, elemen karya ilmiah, substansi, sistematika, formal, dan gaya. Kemudian karakteristik dari karya ilmiah, yang pertama struktur penyajian, yang kedua sikap penulis, dan yang terakhir bahasa. Selanjutnya, prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah. Yang pertama, ringkas, padat, jelas, atau informatif. Yang kedua, memiliki kebaruan informasi. Yang ketiga, ide atau temuan hasil kajian penelitian dapat disebarluaskan. Yang keempat, objektif, karena didasarkan pada data dan fakta atau kajian empiris. Yang kelima, rasional, ketika menganalisis data, yaitu dengan cara menggunakan pengalaman dan pikiran sendiri secara logis. Dan yang terakhir, menggunakan kaidah dan ragam bahasa yang baku. Sumber penulisan karya ilmiah. Sumber-sumber ini dikenal sebagai sumber akademis atau sumber yang ditinjau sejawat, artikel, buku, atau karya tulis lainnya yang ditulis dan ditinjau oleh para ahli dalam bidang atau disiplin tertentu. Selanjutnya, etika penulisan karya ilmiah. Etika penulisan ilmiah merupakan istilah yang tersusun dari dua istilah, dimulai dari etika, kemudian disusul dengan istilah penulisan ilmiah. Etika secara umum adalah norma atau aturan perilaku yang membahas secara kritis, rasional, dan sistematis. Sifat etika penulisan membahas mengenai etika penulisan ilmiah, maka akan membahas juga mengenai sifat-sifat umum dalam etika tersebut. Sifat di dalam etika penulisan terdapat 5 poin. Poin yang pertama, kejujuran. Data yang disajikan apa adanya sudah memenuhi etika kejujuran yang tentu wajib dilakukan setiap penulis karya ilmiah. Tanpa sifat etika penulisan ini, maka isi akan dinilai tidak valid dan tidak lagi dipercaya, sebab isinya rekayasa, bukan fakta. Yang kedua ada plagiarisme. Bentuk dari plagiarisme sendiri sangat beragam, baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberi sanksi hukum. Oleh sebab itu, pahami betul apa saja bentuknya dan bagaimana menghindarinya. Yang ketiga ada menunjang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatas-pembatas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat ada keabsahan, hasil buah pikiran sendiri dan dijabarkan dengan jelas, sehingga mencegah plagiarisme sekaligus mencegah pembaca salah tafsir. Oleh sebab itu, menyampaikan gagasan dengan kalimat efektif. Dan yang terakhir di sini ada keterandalan. Sifat keterandalan
Di sini, disusun harus menjelaskan suatu data atau informasi dengan baik dan benar, sesuai data di lapangan. Sehingga saat data ini sifatnya valid, maka informasi yang disajikan dijamin handal dan bisa dipercaya. Baiklah, itulah hasil materi pembelajaran pada sesi kedua ini. Oleh karena itu, silakan Anda mengikuti seluruh aktivitas yang telah disediakan. Semoga Anda selalu diberikan kemudahan untuk mengikuti tutorial online ini. Sukses selalu untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.